Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk, Pak Hasan. Nah, sebelumnya gimana kabarnya Pak Ozan? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah ya. Sekarang ini keadaan Pak Ozan itu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan seterusnya kita itu diberi kesehatan supaya kita melakukan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Untuk mengawali kegiatan kita ini, kita akan berdoa dalam hati ya. Ya, kita mulai berdoa, mulai selesai ya. Nah, Fauzan datang ke sini dalam kegiatan ini adalah konseling individu ya, di mana konseling individu ini adalah tujuannya untuk menyelesaikan atau memecahkan masalah apa yang masalah yang dialami oleh siswa atau Fauzan ya. Nah, di sini dalam konseling individu ini adalah ibu sebagai konselornya, Fauzan sebagai konselingnya ya. Nah, di antara kita berdua, di mana dalam konseling individu ini ada azas-azas yang ada, yaitu azas kerahasiaan. Azas kerahasiaan ini maksudnya yaitu apapun yang Fauzan ceritakan, semua masalah Fauzan yang ceritakan pada kegiatan ini tidak akan keluar kecuali kita berdua yang tahu. Apapun bentuk masalahnya tidak akan disebarkan keluar, hanya kita berdua lah yang akan tahu ya. Jadinya Fauzan itu tidak menyembunyikan, jangan takut untuk mengungkapkan apapun bentuk masalahnya ya. Nah, di sini juga ada yang namanya keterbukaan. Keterbukaan ini maksudnya mengungkapkan semua permasalahan yang Fauzan alami. Dengan keterbukaan itu kita bisa menyelesaikan apa permasalahan yang dialami oleh siswa itu sendiri. Tanpa keterbukaan kita tidak tahu bagaimana jalan untuk menentukan solusinya atas permasalahan yang kita alami ya. Nah, sekarang ibu tanya tuh sama Fauzan, datangnya ke sini itu adalah dengan secara sukarela ya, tanpa paksaan dari siapapun, tanpa Fauzan merasa dipaksa, ibu guru juga tidak memaksa, berarti dengan rasa kesukarelaannya ya. Sekarang Fauzan pelajarannya apa di kelas? IPA. Pelajaran IPA. Sudah minta izin sama Pak gurunya? Minta izin sama ketua kelas. Sama ketua kelas. Pak guru pergi keluar ya, ada urusannya. Nah, dengan datangnya Fauzan ke ruang BK ingin mengadakan konseling individu. Nah, coba sekarang tujuan Fauzan datang ke sini itu adalah untuk apa? Untuk menceritakan masalah saya. Menceritakan masalahnya. Nah, Fauzan dalam beberapa hari ini berapa kali Fauzan itu tidak masuk sekolah? 2 hari saya tidak sekolah. 2 hari. Ya. Oh, berarti coba sekarang Fauzan ceritakan
apa penyebab dari Fauzan itu tidak masuk sekolah selama ini? Sering bekerja malam, sering membantu penghasilan orang tua sedikit-sedikit. Itu yang membuat saya tidak sering masuk sekolah. Yang lain? Sering keluar malam, main-main sama teman kan, kita kan laki, masa kayak perempuan di rumah aja gitu diejek sama teman-teman. Terpaksa sih pergi ikut keluar main-main kayak larut malam, ya itu yang sering buat tidak sekolah, begadang sampai malam. Begadang, ya. Di saat Fauzan begadang itu apa yang dikerjakan? Enggak ada, nongkrong-nongkrong, main game. Main game. Iya. Terus iseng-iseng. Nah, tadi yang pertama Ibu dengar Fauzan sering bekerja malam. Sering Apa yang dikerjakan pada malam hari itu? tembakau, Bu. Tembakau. Iya, tembakau. Di press, terus dikirim ke gudang. Hasil dari kerjanya itu apa untuk Fauzan sendiri atau untuk orang tua? Separuhnya dibagi orang tua, separuhnya untuk saya. Berarti membantu Untuk orang tua, yang membantu ekonomi. membantu ekonomi orang tua. Hmm. Nah, tadi juga Ibu dengar dari penjelasan Fauzan iseng-iseng main-main sama teman, terus main-main game di sana. Ya, sampai jam berapa itu? Sampai jam paling lama sampai jam 1, kadang-kadang sampai jam 2 gitu. Sampai larut malam. Udah. Kalau kadang-kadang sampai pagi gitu. Sampai pagi. Iya, tidurnya pagi itu sampai siang, sampai sore gitu. Terus setelah larut malam, main-mainnya sampai larut malam, tidurnya jam 1, jam berapa bangunnya pagi? Jam 10 baru sadar. Jam 10? Iya. Jam 10 pagi? Iya. Saya udah telat ini. Telat sekolah? Iya, lanjut aja tidur. Pada saat Fauzan main-main pada malam hari itu apa enggak pernah berpikir kalau saya itu besok pagi ada sekolah ya, untuk masuk sekolah? Apa enggak pernah berpikir seperti itu? Pernah berpikir kalau begitu saya mikir besok pagi saya sekolah, cuma 1 hari kok, kata teman-teman. Ya udah begadang. Mana yang lebih bermanfaat Fauzan? Main-main game, main-main sama teman kita itu dibanding dengan sekolah, mana yang lebih bermanfaat itu? Yang lebih bermanfaat di sekolah. Sekolah. Ya, tapi kalau main-main itu kita cari kesenangan sama teman-teman, berkumpul-kumpul, bercanda macam. Misalnya, ya. Nah, pada saat paginya itu orang tuanya tahu nggak Fauzan itu tidak sekolah? Kadang tahu, kadang tidak tahu, karena saya tidur di rumah teman. Saya tidur di rumah itu terus ditegur sama ibu atau bapak, kenapa nggak sekolah, ngantuk Bu,
sekolah sana, bangun sebentar terus tidur lagi, sudah nggak ditegur lagi. Kalau mau sekolah sekolah, kalau nggak mau udah biarin aja Om. Ini, Pak Ozan enggak berusaha untuk apa namanya, begitu bangun pagi langsung tergesa-gesa untuk mandi, untuk ini itu apa kayak itu kayak apa untuk masuk sekolahnya, langsung ke sekolah begitu. kalau kalau bangunnya tepat waktu enggak tergesa-gesa, tapi kalau terlambat baru tergesa-gesa. Mau itu ribet pokoknya, terus terlambat kayak gitu. Misalkan sekarang bangunnya jam 6 ya, Iya. masuk sekolahnya itu jam 7 ya. Kalau bangun jam 6 slow aja. Loh, Sarapan dulu, ngopi dulu. di rumah Iya. ya. Nah, tadi kan Ibu dengar juga dari penjelasan Pak Ozan itu bekerja untuk membantu orang tua ya. Orang tuanya itu ditanya, enggak apa ditanya dari mana dapat uang ini apa? Ditanya, ditahu pergi bekerja. Kita pergi bekerja. Izin sih. Ibu, saya diajak kerja sama teman saya. Oh, kemana? Sana kerja ini. Oh iya, saya pulang pagi Bu. Emang nggak sekolah? Sekolah tapi bolos saja 1 hari. Oh, ya udah, izinkan. Terus kalau udah pulang, saya tidur nggak diganggu. Ngerti juga dia. Orang tuanya. Kalau saya pergi bekerja, kalau pergi main-main baru dibangunkan, ditanya apa nggak sekolah. Dengan bekerjanya Pak Ozan itu untuk membantu ekonomi keluarga ya, itu sangat bagus, memang sangat bagus ya. Akan tetapi Pak Ozan ini kan masih status anak sekolah ya, dimana anak sekolah itu memiliki kewajiban untuk masuk setiap hari ya, untuk masuk setiap hari. Seorang siswa itu harus masuk setiap hari. Di sini kita itu diajarkan untuk disiplin, belajar untuk disiplin ya. Ini dari faktor di rumah sama orang tuanya ya. Nah sekarang bagaimana kalau di sekolah? Kalau di sekolah misalkan tidak ada masalah di sekolah atau gimana? Nggak ada. Nggak Nggak ada. ada masalah apa-apa. Kalau di sekolah itu aman ya. Sebenarnya saya lebih memilih sekolah, tapi terpaksa saya bekerja karena disuruh juga sama orang tua. iya. Kalau nggak mau dikatain malas ya. Jadi katain beban keluarga. Itu kata orang tua. Kalau di sekolah itu siapa kira-kira Pak Ozan senang? Sama guru, sama teman, atau sama pelajaran atau apa? Sama pelajaran IPA, IPS, saya senang pelajari, mudah saya mengerti gitu. Terus sering disanjung sama bapak ibu guru yang IPA dan IPS, karena saya cepat ngertinya kalau di sana. Itu membuat saya senang. Pak Ozan senang sama gurunya? Senang juga.
sama Pak gurunya. Berarti Fauzan itu lebih senang kepada pelajaran yang tidak berhitung. Iya, Bagaimana dengan matematika? kadang bisa kadang tidak bisa. Kalau bisa saya belajar, kalau tidak bisa enggak, saya belajar main di kelas. Tidak sampai mempengaruhi kalau Fauzan itu tidak masuk sekolah Mempengaruhi apa? dengan pelajaran berhitung. Tidak, biasa aja gitu. Biasa. Tidak terpengaruh apa. Kalau sama teman gimana? Seru kalau sama teman semua, seru, nggak ada yang saya benci, udah teman-teman yang asik semua, Perempuan sama laki-laki. laki-lakinya, ya. Nggak ada yang memandang ini kayak ini, udah. Apa kira-kira apa cita-citanya Fauzan itu? Kalau cita-citanya ingin jadi orang sukses, ingin membanggakan orang tua. Fauzan bercita-cita ingin sukses. Nah, kira-kira menurut Fauzan itu dengan cita-citanya itu ingin sukses, tetapi Fauzan jarang masuk sekolah. Bisa nggak tercapai cita-cita itu kira-kira dengan apa? Dengan sikap Fauzan yang saat ini? Tidak mungkin, Mulai tidak. Kenapa bilang tidak mungkin? karena malas sekolah, Karena malas sekolah. tidak sering bolos, sering tidak belajar. Misalnya sekarang kalau kita sudah bercita-cita ingin menjadi orang sukses itu, apa yang seharusnya kita lakukan? Ya, Rajin sekolah, harus lolos SMA atau SMK agar dapat dijaga. Kan kalau sekarang kalau mau kerja di pokoknya pekerjaan besar lah, kan ijazah itu penting kan. Fauzan mengejar ijazah, bukan mengejar ilmu. Ilmu juga sih, Ilmu. ada ijazah dan ilmu. Dua-duanya jadinya kan. Ada ijazah, ada ilmu. Kalau kita bercita-cita ingin menjadi sukses itu, kita harus mengikuti pada peraturan sekolah itu. Ya, rajin sekolah, belajar. Ini yang utama adalah belajar, ya. Dengan cita-cita kita yang menjadi orang sukses itu, kita harus semangati diri kita untuk belajar. Kalaupun kita bercita-cita menjadi orang sukses, tetapi kita tidak pernah belajar, itu tidak mungkin akan tercapai cita-cita itu. Ya. Menurut Fauzan, pentingkah datang ke sekolah? Mengapa? Penting, karena kita sebagai siswa juga harus bertanggung jawab. Kita kan harus belajar, cari ilmu. Kita juga punya masa depan yang tidak kita tahu. Kita harus belajar kan, siapa tahu kita jadi orang sukses. Begitu jadinya. Iya. Ya. Nah, bagaimana perasaan Fauzan ketika tidak masuk sekolah?
biasa aja. Kalau tidak masuk sekolah, saya tidak terlalu memikirkan. Apa tidak merasa dibebani dengan saya kan ini masih sekolah. Di saat kita itu tidak sekolah, apa Fauzan itu tidak merasa dibebani? Enggak, Tidak merasa enggak dibebani. merasa dibebani. Kalau enggak sekolah, enggak. Karena saya kan Tidak merasa bersalah. iya tidak merasa bersalah, tidak tanggung jawab. Pokoknya saya merasa saya siswa yang nakal. Nah, Itu ya, tidak merasa bersalah ya. Sementara Fauzan ini adalah anak yang baik ya. Semua manusia itu atau semua kita itu anak anak yang baik, berketika baik ya. Seharusnya kalau kita mau belajar tidak akan kalau kita belajar itu pasti bisa, dan dengan belajar juga kita itu mendapat ilmu-ilmu dan cara-cara bagaimana caranya kita bersikap, bagaimana caranya kita bertingkah laku supaya menjadi anak yang baik. Itu yang seharusnya ya. Jangan kita itu memponis diri kita itu dengan mengatakan saya ini anak yang tidak baik, anak yang nakal. Ya, kalau Fauzan itu mau untuk belajar, pasti akan bisa merubah dirinya dengan ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari bapak ibu guru atau dari orang lain misalnya yang memberikan nasihat kepada kita itu. Dari sanalah Fauzan itu memahami, mengerti akan mengambil contoh ya, beri contoh sebagai motivasi untuk menjadi anak yang baik-baik seperti katanya Fauzan tadi itu ya. Nah, dengan penjelasan tadi itu dari berbagai faktor-faktor yang ibu tanyakan tadi itu, apa kira-kira bagaimana tindakan Fauzan untuk rajin masuk ke depannya? Tidak lupa waktu, hindari yang namanya begadang-gadang, terus pokoknya harus tanggung jawab lah. Tanggung jawab Ya, harus saya kan berusaha ya, harus berusaha untuk bisa sekolah. yang lebih tepat untuk membangun kita, untuk kita harus membuat alarm ya. Nah, kalau kita setel alarm itu pada jam 5 misalnya di sana nanti bisa kan berbunyi langsung membangunkan kita. Nah, kalau kita sudah bangun nanti di sana, jangan Fauzan langsung tidur lagi. Bangun dan cepat mandi, sholat ya, mandi, sholat, sarapan, langsung bekerja. Jangan kita tidur lagi. Kalau tidur lagi nanti akan malas jadinya ya. Berusaha lawan, makanya rasa ngantuk, rasa ini itu, ingat akan sekolahnya, ingat akan tugasnya. Fauzan akan
Fauzan akan sekolah. Ya. Nah, itu. Ya. Nah, sekarang dari penjelasan Fauzan tadi, dari kegiatan konseling individu ini, coba sekarang Fauzan simpulkan apa hasil dari kita yang sekarang ini. Saya merasa senang, saya merasa puas, saya merasa termotivasi mengambil contoh dari konseling ini agar kedepannya saya menjadi anak yang disiplin, anak yang baik, yang rajin sekolah. Mari kita sama-sama simpulkan dari permasalahan Fauzan apa yang tadi itu adalah jarang masuk sekolah dengan berbagai faktor penyebab, yaitu membantu orang tua, terus begadang dengan temannya, ya, atau apa namanya ini, bangun kesiangan, ya. Nah, untuk kedepannya Fauzan supaya menjadi anak yang sukses seperti cita-citanya tadi itu, Fauzan harus memperhatikan, ya. Lebih bagus memang Fauzan itu membantu orang tuanya. Nah, sekarang Fauzan kan berada di tempat dua, untuk membantu orang tuanya dan menjadi anak yang menjadi anak sekolahan. Membantu orang tuanya itu adalah, anggapnya Fauzan itu adalah pahalanya, ya. Nah, sementara Fauzan itu memiliki kewajiban sekolah masuk setiap hari. Gitu. Ya, sekarang Fauzan bisa memilah antara keduanya itu, mana yang lebih penting yang seharusnya menurut Fauzan, masuk data sekolah setiap hari atau membantu orang tua. Atau membantu orang tua itu jangan sampai terlarut malam, jangan sampai larut malam, supaya tidak terkorbankan sekolahnya yang akan menuju masa depan ini. Itu, ya. Atau bisa nanti Fauzan bicara sama orang tuanya baik-baik bahwa saya ingin sekolah, itu, ya. Saya ingin sekolah dan tujuan dan cita-cita saya ini adalah ingin menjadi anak yang sukses, ya. Itu. Nah, bagaimana sekarang Fauzan setelah melakukan layanan konseling individu ini, bagaimana perasaannya? Saya senang sudah terlepaskan dari beban-beban saya. Insya Allah depannya saya bisa berubah. Ya. Nah, terima kasih Fauzan karena Fauzan sudah datang ke sini, dan kegiatan konseling individu kita ini berakhir sampai di sini. Akan tetapi untuk melihat bahwa Fauzan itu kedepannya setelah melakukan konseling individu ini, dalam jangka 1 minggu, 2 minggu atau 1 bulan, ibu akan sering memantau kehadirannya, absennya. Ibu akan tetap pantau apakah setelah melakukan kegiatan konseling ini, apakah Fauzan itu akan rajin sekolah. Itu, ya, itu Fauzan, ya. Ya, kita akhiri konseling ini, konseling individu ini supaya berkah apa yang kita lakukan saat ini, dan menutupnya dengan membaca Alhamdulillah
Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, mudah-mudahan kedepannya Fauzan bisa rajin sekolah, masuk setiap hari. Ya, 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 ingat ya, ingat itu. Apa pesan ibu gurunya? Itu ya, udah sampai di sini dulu. Ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.